Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang masih memberikan kepada kita yaitu nikmat kesehatan, sehingga kita semua pada hari ini masih bisa beraktivitas seperti dan sampai sekarang ini. Selawat beriringi salam, marilah sama-sama kita sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam kebodohan sampai ke alam yang berilmu pengetahuan, dari alam kegelapan sampai ke alam yang terang menderang seperti di saat ini. Yang saya hormati kepada dosen kita bersama, yaitu Pak Agus Salim, dan yang saya hormati kepada semua teman-teman seperjuangan saya, yaitu menuntut ilmu di YIN Joya Cot Kalalangsang. Baiklah, pada hari ini saya adalah sebagai pemakalah, yaitu dengan judul akhlak, yang mana saya di sini yaitu kelompok 1, yaitu dengan Pak Khaidir. Untuk itu saya akan membacakan apa yang kami dapat bahan ataupun yang kami tuliskan di makalah ini. Tujuan ataupun rumusan masalah yang pertama itu kami tulis, yaitu nanti kita dapat apa itu penyuluhan syariat Islam. Yang kedua, apa tujuan dan fungsi penyuluhan syariat Islam. Yang ketiga, apa saja ruang lingkup penyuluhan syariat Islam. Yang keempat, bagaimana peranan penyuluhan syariat Islam dalam pembinaan akhlak. Jadi langsung saja pada pembahasan, yang mana pembahasan yang pertama tadi yaitu pengertian penyuluhan syariat Islam. Kata penyuluhan itu berasal dari kata yaitu suluh, yang berarti obor atau alat untuk menerangi. Dari bahasanya saja yaitu tadi suluh. Makna suluh itu seperti senter, alat untuk menerangi. Itu menurut daripada penjelasan saya. Jadi artinya penyuluhan dimaksudkan untuk memberi penerangan atau penjelasan kepada khalayak sasaran atau tidak lagi berada dalam kegelapan. Secara etimologi, arti penyuluhan berasal dari bahasa Inggris yaitu counseling, yang mengandung arti yaitu menerangi atau menasihati. Pengertian penyuluhan secara terminologi menurut Haji Kostur Fartowisastro mengungkap bahwa penyuluhan ada dalam dua pengertian. Yang pertama yaitu pengertian dalam arti luas dan pengertian dalam arti sempit. Dalam arti luas adalah segala ikhtiar, pengaruh psikologi terhadap sesama manusia. Dan dalam arti sempit merupakan suatu hubungan yang sengaja diadakan dengan maksud agar kita dapat mempengaruhi beberapa fase kepribadiannya, sehingga dengan demikian dapat diperoleh sesuatu efek tertentu. Selanjutnya yaitu tentang tujuan penyuluhan syariat Islam. Tujuan penyuluhan adalah memberikan pelayanan pada individu maupun kelompok agar merasakan kegunaan dari setiap program yang dibuat untuk mereka. Penyuluhan dikatakan berfungsi dengan baik jika penyuluhan yang kita lakukan dirasakan bermanfaat bagi orang lain. Sebaliknya, baik
jika penyuluhan yang kita lakukan dirasakan bermanfaat bagi orang lain. Sebaliknya jika penyuluhan yang kita lakukan tidak bermanfaat, bisa dikatakan proses penyuluhan tidak mendatangkan kegunaan dan manfaat. Tujuan penyuluhan dalam konteks penyuluhan agama tentu berbeda dengan tujuan penyuluhan lainnya. Untuk itu dalam tujuan penyuluhan dilihat dari sisi penyuluhan agama memiliki tujuan. Yang pertama yaitu membantu memecahkan masalah atau problematika umat yang timbul dari interaksi personal dan kelompok dengan pendekatan Islam. Yang kedua, membantu dan mengatasi memecahkan masalah psikologi keluarga dan komunitas muslim karena adanya masalah internal yang terjadi dalam keluarga. Yang ketiga, itu membantu mengatasi dan memecahkan masalah mental, spiritual yang dialami oleh penyandang masalah-masalah sosial dan cacat fisik pada lembaga-lembaga rehabilitasi sosial seperti tunanetra, ketergantungan obat zat adiktif, ataupun narkoba, wanita tunasusila, dan sebagainya. Selanjutnya yang keempat itu membantu mengatasi memecahkan masalah mental ataupun spiritual yang dialami para tahanan, narapidana di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan, panti jombo dan masalah sosial lainnya. Yang kelima ataupun yang terakhir yaitu memberikan penyuluhan dan bimbingan pada karyawan, tenaga kerja dan prajurit guna meningkatkan kinerja dan produktivitas kerja dengan pendekatan agama. Jadi karena kami kerjanya berkelompok, jadi untuk selanjutnya dibacakan oleh teman saya yaitu Pak Khaidir. Kepada Pak Khaidir saya persilahkan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan kelompok saya, Pak Asnami. Berikutnya kita langsung saja membahas materi selanjutnya yaitu ruang lingkup penyuluhan syariat Islam. Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang diistimewakan dengan diberikannya dapat mengatur undang-undang bagi daerah otonominya sendiri. Pengaturan tersebut telah mendapatkan legitimasi secara yuridis formal dari pemerintah Republik Indonesia. Peraturan tersebut tertuang dalam kanun yang mengatur seluruh kehidupan masyarakat yang berlandaskan Al-Quran dan Hadis, serta Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berlaku. Menurut Zainuddin Ali dalam bukunya Hukum Islam yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia, ruang lingkup syariat Islam meliputi satu dalam bidang ibadah, yaitu negara berkewajiban menegakkan ibadah yang bersendi pada ajaran tauhid. Yang kedua, muamalah, yaitu pengaturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar menukar harta atau biasa disebut jual beli. Yang ketiga yaitu jenayah, yaitu peraturan yang menyangkut pidana Islam. Yang keempat, siyasah, yaitu peraturan yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan. Yang kelima, akhlak, yaitu peraturan yang mengatur sifat sikap hidup pribadi. Yang keenam yaitu peraturan-peraturan lainnya yang termaktub dalam peraturan di atas seperti mengentaskan kemiskinan, dakwah, pemeliharaan anak yatim dan lain-lain. Baik, materi selanjutnya yaitu sesuai dengan judul kita yaitu mengenai akhlak, yaitu peranan penyuluhan syariat Islam dalam pembinaan akhlak. Menurut pendekatan etimologi, perkataan akhlak berasal dari bahasa Arab jamak dari bentuk mufradnya khuluqun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku ataupun tabiat.
Kalimat tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan khalqun yang berarti kejadian, serta erat hubungannya dengan khaliq yang berarti pencipta dan makhluk yang berarti yang diciptakan. Pola berbentuk definisi akhlak di atas muncul sebagai mediator yang menjembatani komunikasi antara khaliq dengan makhluk secara timbal balik, yang kemudian disebut dengan hablum minallah. Kemudian lahirlah pola hubungan antar sesama manusia yang disebut dengan hablum minannas, yaitu pola hubungan antar sesama makhluk, sesama manusia. Adapun pengertian akhlak secara terminologis, para ulama telah banyak mendefinisikan, yaitu sebagai berikut. Menurut Hamzah Ya'qub mengemukakan pengertian akhlak adalah ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, antara terpuji dan tercela, tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin. Beliau juga menyebutkan bahwa akhlak ialah ilmu pengetahuan yang memberikan pengertian tentang baik dan buruk. Selanjutnya pendapat Ibnu Maskawayh. Ibnu Maskawayh mengatakan, yang dikutip oleh Muhammad Alim, akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa terlebih dahulu melalui pemikiran dan pertimbangan. Berikutnya, menurut Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulum al-Din, yang dikutip oleh Muhammad Alim juga, mengatakan akhlak adalah gambaran tingkah laku dalam jiwa yang padanya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat kita ketahui bahwa akhlak ialah sifat-sifat yang dibawa manusia sejak lahir, yang tertanam dalam jiwanya dan selalu ada padanya. Sifat itu lahir berupa perbuatan baik yang disebut dengan akhlak mulia, atau perbuatan buruk yang disebut dengan akhlak yang tercela sesuai dengan pembinaannya. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu metode penyuluhan syariat Islam dalam pembinaan akhlak. Pembinaan akhlak merupakan tumpuan perhatian pertama dalam Islam. Perhatian Islam terhadap pembinaan akhlak ini dapat pula dilihat dari perhatian Islam terhadap pembinaan jiwa yang harus didahulukan daripada pembinaan fisik. Karena dari jiwa yang baik inilah akan lahir perbuatan-perbuatan yang baik, yang pada tahap selanjutnya akan mempermudah menghasilkan kebaikan dan kebahagiaan pada seluruh kehidupan manusia lahir dan batin. Seperti sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Innama bu'astu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi Muhammad, untuk menyempurnakan akhlak. Nah, berikutnya terdapat beberapa metode penyampaian syariat Islam yang bisa diterapkan agar tercapainya pembinaan akhlak dalam masyarakat. Di antaranya adalah metode pendidikan. Dasar pendidikan akhlak, yaitu dasar yang menjadi landasan akan pentingnya pendidikan akhlak sehingga bisa berfungsi sesuai dengan arah tujuan yang dicapai. Dalam ajaran Islam, yang menjadi dasar pendidikan akhlak ialah Al-Quran dan Sunnah, dikarenakan keduanya merupakan sumber hukum Islam yang mencakup seluruh kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan ilmu pendidikan Islam yaitu sasaran yang akan dicapai oleh seseorang atau kelompok yang melaksanakan pendidikan Islam. Yang dimaksud dengan tujuan pendidikan adalah target yang ingin dicapai suatu proses pendidikan. Dengan kata lain, pendidikan dapat mempengaruhi performance manusia.
Adapun tujuan pendidikan akhlak tidak lepas dari dasar yang menjadi pedoman pendidikan akhlak tersebut, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Di dalam pedoman dasar tersebut terdapat arah tujuan yang akan dicapai, yaitu terciptanya pribadi atau masyarakat yang berakhlak Islam, yaitu akhlak yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua adalah metode dakwah. Dakwah merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim atau umat muslim. Banyak ayat Al-Quran maupun teks hadis Nabi yang menguraikan tentang dakwah Islam. Di antaranya di dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Pada garis besarnya, bentuk dakwah itu ada 3, yaitu dakwah lisan atau dakwah bil lisan. Yang kedua, dakwah bil al-qalam. Yang ketiga, dakwah bil hal. Berdasarkan ketiga bentuk dakwah tersebut, maka metode dan teknik dakwah dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Metode ceramah atau pidato itu telah dipakai oleh semua Rasulullah dalam menyampaikan ajaran Allah. Sampai sekarang pun masih merupakan metode yang paling sering digunakan oleh para pendakwah sekalipun alat komunikasi modern telah tersedia. Kedua, metode diskusi. Diskusi sebagai metode dakwah adalah bertukar pikiran tentang suatu masalah keagamaan sebagai pesan dakwah antar beberapa orang dalam tempat tertentu. Yang ketiga, metode konseling. Metode konseling adalah pertalian timbal balik di antara dua orang individu, di mana seseorang berusaha membantu yang lain untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dalam hubungannya dengan masalah-masalah yang dihadapinya pada saat ini dan pada waktu yang akan datang. Yang keempat, metode karya tulis. Metode ini termasuk dalam kategori dakwah bil al-qalam. Dakwah dengan karya tulis. Metode karya tulis merupakan buah dari keterampilan tangan dalam menyampaikan pesan dakwah. Yang kelima, metode pemberdayaan masyarakat. Salah satu metode dalam dakwah bil hal adalah metode pemberdayaan masyarakat, yaitu dakwah dengan upaya untuk membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya dengan dilandasi proses kemandirian. Yang keenam, metode kelembagaan. Metode kelembagaan merupakan metode lain dari dakwah bil hal, yaitu pembentukan dan pelestarian norma dalam wadah organisasi sebagai instrumen dakwah. Akhlak merupakan salah satu ciri yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada manusia untuk membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang baik dan yang buruk. Kedudukan dan kemuliaan manusia ditentukan oleh akhlaknya. Apabila akhlaknya baik, maka orang itu memiliki kedudukan yang tinggi. Sebaliknya, apabila akhlaknya tercela, maka menjadi manusia yang hina. Dan pada hakikatnya, apabila ditelisik lebih jauh, antara pendidikan dan akhlak merupakan dua hal yang sangat urgent. Apabila artinya keduanya ibarat mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jika kita memahami tentang pendidikan,
pada dasarnya merupakan usaha untuk menjadikan manusia lebih beretika dan beradab. Antara etika dan adab merupakan bagian daripada akhlak itu sendiri. Baiklah, kesimpulan dari makalah ini yaitu sangatlah jelas bahwa Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidup yang menjadi dasar bagi setiap muslim. Maka teranglah keduanya merupakan sumber akhlak dalam ajaran Islam. Al-Quran dan hadis Rasulullah merupakan ajaran yang paling mulia dari segala ajaran maupun hasil renungan dan ciptaan manusia. Penyuluhan syariat Islam yang menggunakan bermacam metode untuk menyampaikan hukum Islam kepada masyarakat merupakan salah satu tindakan dakwah dalam penyiaran agama Islam, terlebih dalam perkara akhlak yang sangat ditekankan oleh Rasulullah. Penyuluhan syariat Islam merupakan proses mewujudkan cita-cita Islam, mulai dari pribadi, keluarga, dan masyarakat, yang dalam prosesnya dilakukan melalui proses pendidikan yang demokratis dan terus-menerus. Oleh karena itu, yang menjadi dasar tujuan penyuluhan syariat Islam adalah membangun dan mewujudkan model umat atau masyarakat yang dipandang sebagai suatu model ideal masyarakat Islam yang telah lama dinantikan kehadirannya, yang ditopang prinsip-prinsip dasar Islam mengenai individu, keluarga, sosial kemasyarakatan, politik, maupun ekonomi. Dengan demikian, penyuluhan syariat Islam merupakan salah satu cara agar bangsa kita tetap menjadi bangsa yang berpegang teguh pada agama yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Baiklah, demikianlah presentasi makalah kami pada hari ini. Kami selaku pemakalah menyadari mungkin dari makalah kami masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kami masih mengharapkan kritikan dan masukan dari rekan-rekan semua dan juga dari dosen pembimbing Bapak Agus Salim. Dengan demikian presentasi ini saya tutup sampai di sini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.